Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Wassallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir rahman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir warham. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin al-muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin al-muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-mu'allimin al-muta'allimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini 17 Desember 2021, dalam 2 minggu lagi kita mengakhiri bulan Desember 2021, akan masuk bulan Januari 2022. Kita masih bersama Fudail bin Iyad, serial yang ke-96, halaqah yang ke-96, masih membincangkan kata-kata bernas Fudail bin Iyad. Dalam catatan di sini nomor 30, jika Anda tak berupaya qiyamul lail dan saum di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Ungkapan seperti ini banyak disebut oleh ulama-ulama, termasuk juga Imam Hasan Basri rahimahullah. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Artinya apa? Dosa itu menyekat orang dari berbuat taat. Dosa menyekat orang dari berbuat taat. Orang itu kalau dipelihara Allah, dijaga Allah dengan baik, Allah akan aturkan masanya. Allah akan aturkan waktunya. Allah akan bantu dia untuk berbuat taat dan untuk mensyukuri nikmat Allah. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diri kami ini untuk bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu dengan cara yang terbaik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk mensyukurimu, ala zikrika wa zikrika, untuk mengingatimu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadat yang terbaik. Subhanallah. Orang mukmin selalu ingin yang terbaik. Jadi di antara ibadat malam yang terbaik adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Dalam cerita Imam Hasan Basri bersama jemaahnya juga pernah jemaah mengadu kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Wahai Imam, kami malam hari sudah bersiap-siap untuk sholat tahajud. Sebelum tidur kami menyediakan air untuk berwudu. Dulu orang macam itu ya. Dulu belum ada air macam sekarang, air pipe. Kata orang Melayu, air leding kata orang Indonesia. Belum ada. Sumur di rumah tidak ada. Yang ada air disediakan di bekas, mungkin di botol, entah tempat apa saja ya, untuk qiyamul lail, untuk bangun qiyamul lail. Lalu katanya sudah disiapkan air untuk bangun berwudu, ternyata katanya tidak terbangun. Kata jemaah kepada Al-Imam Hasan Basri. Apa komentar Imam? Komentarnya 2-3
patah perkataan saja. 2-3 patah perkataan saja. Qayyadatkum khatayakum. Kamu ini dibelenggu dosa. Subhanallah. 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 Demikian juga seterusnya orang yang tidak datang sembahyang ke masjid. Sama juga. Terbelenggu juga. Di sini ada hadis bersama riwayat Imam Tabrani, 5 pesan Jibril kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Imam Tabrani katanya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, katanya Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail wa izzuhu istighnahu anin nas. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun yang jelas engkau akan mati. Nah, hidup sesuka hatimu hiduplah. Tak nak mau tahajud terserah, tak mau ke masjid terserah, yang jelas engkau akan mati. Dah mati nanti baru terasa, oh untung rupanya tahajud itu, untung rupanya qiyamul lail itu. Satu, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Artinya janganlah hidup sesuka hatimu, ingatlah akan mati, itu maksudnya. Seterusnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Berbuatlah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. Subhanallah. Kalau orang itu mau qiyamul lail, dia akan dibalas dengan pikiran yang jernih, iman yang kuat, motivasi yang tinggi, wawasan yang jelas dalam menempuh hidup ini. Kalau dia tidak qiyamul lail, imannya tidak terawat, wawasannya tidak jelas, waktunya habis saja. Tidak diurus Allah masanya. Siang hari Allah biarkan dia. Insya Allah kalau langsung aja berqiyamul lail, Allah akan menguruskan masanya. Berikutnya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, yang jelas engkau akan berpisah dengannya. Cintailah istri, cintailah anak, cucu, menantu, saudara, teman, sahabat. Yang jelas kita akan berpisah. Jangan kita mencintai seseorang yang membuat kita nanti susah dikala berpisah. Artinya, binalah seni persahabatan yang saat kita meninggal dunia, kita meraih keuntungan dari persahabatan tadi. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin adalah jika ia berqiyamul lail. Ini yang mau dititik beratkan, yang mau digarisbawahi, kata orang Indonesia, yang mau di highlight. I'lam wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu kalau dia berqiyamul lail. Status Anda, harga diri Anda pada sisi Allah adalah saat Anda berqiyamul lail. Bila orang itu berqiyamul lail, tandanya orang itu dipilih Allah. Allah memilihnya. Terakhir sekali, yang 5 tadi ya, wa izzuhu istighnahu anin nas. Kemuliaan si mukmin saat dia hidup mandiri ataupun berdikari, jangan banyak tergantung kepada orang lain. Subhanallah, subhanallah, hanya bergantung kepada Allah. Subhanallah. Kemudian kita lihat sedikit ayat dalam Al-Quran, barangkali boleh memberi kita motivasi untuk berqiyamul lail. Beberapa hari yang lalu kita lihat ayat dalam surah Az-Zariyat. Sekarang kita lihat ayat dalam surah Ali Imran halaman 52 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Sebelum ayat 17 ini, baik juga dilihat ayat 16.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Baru dilanjutkan ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang mau di-highlight di sini wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang ahlul jannah itu ada agenda istighfar di waktu sahur, sebelum azan subuh berkumandang, sebelum masuk waktu sholat subuh. Ada agenda istighfarnya. Artinya apa? Sebelum itu dia bersolat tahajud, kemudian menjelang terbit fajar, menjelang masuk waktu subuh, dia beristighfar. Maka di antara amal yang utama di malam hari adalah istighfar. Paling kurang contohnya setengah jam sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh. Sisihkanlah masa Anda bersama Allah untuk beristighfar. Ayat ini boleh dikaitkan dengan hadis kudusi yang mengatakan bahwa Allah menurunkan rahmatnya di penghujung malam. Ayo, katanya, beristighfarlah, kamu akan diberi keampunan dosa. Berdoalah, doamu akan diijabah. Bertaubatlah, taubatmu akan diterima setiap penghujung malam. Subhanallah, subhanallah. Di samping beristighfar, kita juga digalakkan berdoa. Ada 3 ya, taubat, istighfar, dan doa. Itulah tawaran istimewa yang dikemukakan Allah untuk hambanya lewat tengah malam sampai azan subuh berkumandang. Subhanallah. Baiklah kita perhatikan ya. Patutnya ayat seperti ini selalu dibacakan bersama keluarga. Ayah atau suami duduklah bersama keluarga, bacakanlah ayat ini. Ayat 17. Allah itu menyanjung hambanya dengan berapa sifat? Sabar, as-sidq, al-qunut, al-infaq, al-istighfar. 5 sifat mukmin di sini yang disanjung Allah. Ayat ini ayat sanjungan. Sanjungan tuh lebih dari menyuruh ya, menyuruh. Subhanallah. Jadi tujuannya kita apa tadi? Adakan agenda istighfar di ujung malam sebelum berakhirnya tahun 2021, kemudian nanti tahun 2022 kita lanjutkan. Apa istighfarnya? Kita boleh baca istighfar menyahut ayat 17 ini, kita boleh baca istighfar ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ini mengimanimu ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah semuanya. Peliharalah kami daripada azab neraka. Atau boleh juga istighfar yang selalu kita sebut, ayat 285 suratul Baqarah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Boleh juga ayat 285 ini dibaca dari awal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat menyentuh ya, karena adanya wa ilaikal masir. Kami akan kembali kepadamu. Kami akan menemuimu ya Allah. Ajal kami sedang menunggu ya Allah. Setelah kami meninggal, kami akan masuk kubur. Nanti
tiba saatnya kami akan berbangkit, kami akan kembali kepadamu. Sebelum kami meninggal, ampunlah dosa kami Allah. Karena orang yang meninggal membawa dosa, orang itu berarti membawa masalah. Membawa masalah. Nanti meninggalnya akan susah, dalam kuburnya gelisah, di padang mahsyar lagi susah dan gelisah. Yang tak terbayangkan. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi kata Fudail bin Iyad, kalau kita tidak mampu berqiyamul lail, tidak ada masa untuk bersolat tahajud di malam hari, tidak ada agenda istighfar di ujung malam, tidak ada agenda dengan Al-Quran, patutnya kalau ikut amalan Rasulullah dan sahabat, mereka membaca Quran sebanyak-banyaknya. Subhanallah, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Jadi patutlah kita renungkan hadis Jibril ini juga ya. Hadis Jibril ini yang mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil-lail. Status orang beriman itu di sisi Allah, kemuliaannya, kedudukannya kalau dia berqiyamul lail. Subhanallah, subhanallah. Perhatikanlah diri, perhatikanlah orang yang terdekat dalam kehidupan kita ini, didiklah mereka, insya Allah. Nanti kalau kita mendidik mereka dengan baik, saat kita sudah kembali kepada Allah, kalau ahli keluarga yang kita didik itu mengamalkan apa yang kita terapkan masa hidup, pendidikan yang kita terapkan bersama mereka, mudah-mudahan kita memetik buah manisnya. Saat sudah terbaring di liang lahat, orang itu meninggal dunia, amal salehnya masih hidup, melalui keluarga yang dididiknya dengan baik. Jauhilah sikap orang yang cuai. Sikap orang yang cuai saat meninggal dunia, dia sudah mati, dosa masih mengalir dengan deras. Kenapa? Karena keluarga tidak dididik. Silap siapa? Silap diri. Silap siapa? Silap ayah. Silap siapa? Silap ibu. Kenapa ayah dan ibu tidak mendidik anaknya? Dulu ayah dan ibunya tidak mendidiknya waktu dia kecil. Berarti silapnya dari atas. Subhanallah. Jangan diikuti kesilapan yang dari atas itu, stoplah dan ampunkan dosa mereka, istighfarkan mereka yang berbuat cuai kepada anaknya. Sekarang giliran kita mendidik anak, mendidik cucu. Marilah sama-sama melabur ya untuk hari esok. Jadikanlah hidup ini sebagai pelaburan. Kata orang-orang bijak katanya, hidup ini di dunia ini bagai mimpi katanya. Orang tu mimpi bila dah mati baru terbangun. Sama juga dengan kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Orang ini tidur nyenyak, dah mati nanti baru terbangun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sama-sama kita membaca istighfar ghufranaka ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah amin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wal nas ajma'in. Uktub lana kullal khair. اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك بالإجابة جدير إنك نعم المولى ونعم النصير يا لطيف يا خبير يا عزيز يا عليم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.